Kami berterima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi pribadi kami, lepas pribadi. Lebih daripada itu kasih-Mu yang besar juga bagi negeri tercinta kami. Di tanah air ini kami dilahirkan, di tanah air inilah kami membangun hidup kami. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi negeri kami. 80 tahun sudah Engkau memimpin bangsa kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik tanpa gangguan apapun. Itu semua karena Tuhan. Karena itu kami buka hati kami, Tuhan Yesus bicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab Nehemia pasal yang ke-11. Hari ini kita sudah ada pada ayat yang ke-24. Nehemia 11 ayat 24. Bapak Ibu Saudara berdiri sekali lagi, kita ucapkan bersama kebenaran ini. Nehemia 11 ayat 24. 2-3. Petahia bin Mesesebel dari Bani Zera bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Petahia adalah seorang keturunan Zera dari Yehuda. Dia memiliki peran penting sebagai penasehat raja dalam segala urusan mengenai bangsa Israel. Terjemahan asli Alkitab berbunyi, Upetahia ben Emzebet el Mibnei Zera ben Yehuda Iyad ha melek ikhol dafar la'am. Ya, itu artinya Petahia ini dia punya peran yang begitu besar di dalam kelangsungan perjalanan hidup bangsa Israel pasca kembalinya mereka ke negeri mereka. Tadinya mereka ada di pembuangan. Petahia ini dalam bahasa asli Alkitab itu artinya ya Tuhan membuka. Kalau kita bilang ya Tuhan bukakan jalan bagiku, itu artinya apa? Itu artinya kita sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan atas setiap kesulitan yang sedang kita alami. Atas sakit yang kita alami, kita minta Tuhan buka jalan supaya sembuh. Kita punya masalah dengan ekonomi kita, kita minta supaya Tuhan buka jalan agar ekonomi kita segera dipulihkan. Nah, Petahia ini artinya ya, ini menuju kepada Tuhan. Jadi sebuah seruan kepada Tuhan supaya Tuhan membuka. Membuka apa? Membuka pintu, membuka solusi, membuka pintu pertolongan dan lain sebagainya. Jadi Petahia ini menunjuk bahwa Petahia dapat memainkan perannya di dalam kelangsungan hidupnya. Itu karena Tuhan yang membuka jalan baginya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Petahia ini dia menghidupi arti dari namanya. Jauh sebelum dia memerankan tugas yang sangat penting sebagai diplomat pada waktu itu. Karena dia harus bertanggung jawab kepada Raja Persia mengkonfirmasi tentang keadaan bangsanya. Bukan hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai hari ini masih diperbincangkan satu kejadian yang terjadi di negeri kita. Bagaimana seorang diplomat muda dia meninggal masih dalam banyak pertanyaan. Karena dia harus memainkan satu peran menjadi seorang diplomat bukan hal yang mudah. Ada begitu banyak kepentingan masyarakat di dalamnya. Apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri saja di dalam menjalankan hidup kita sebagai apapun kita. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, di pekerjaan kita sebagai bos, kita punya bawahan atau kita punya atasan. Sama saja semua kita di dalam memainkan peran kita dalam keseharian kita bukan hal yang mudah.
Saya ingat satu hari seorang ayah ketika kembali dari tempat pekerjaan, istrinya bilang begini, "Papi, mami gak kuat lagi urusin anakmu itu loh." Jadi ternyata urus anak gak gampang ya, ibu-ibu ya, amin. Gampang gak? Gampang-gampang, sulit gampang ya, sama aja. Tapi gak mudah. Jadi ketika ibu ini bilang sama suaminya, "Papi, mami gak tahan lagi. Sepertinya mami gak bisa ya mengurus anak-anakmu itu loh." Lalu kemudian suaminya kumpulin anak-anaknya, entah ada berapa. Dia kumpulin dan hari itu dia bicara keras kepada anak-anaknya mereka. Dia bilang begini, "Kalian dengar baik-baik ya. Koko, Cici, Dedek, dengar baik-baik. Mami sudah gak bisa lagi handle kalian. Jadi mari kita pikirkan sama-sama. Sepertinya kita perlu menambah mami baru di rumah ini." Jadi kalau ada masalah begitu, siapa yang harus selesaikan? Tidak mungkin kita cari mami baru, tidak mungkin kita cari papi baru. Itu bukan solusi. Duduk runding bersama, pecahkan bersama, berdoa sama Tuhan. Nah, Petaya ini dia punya tugas yang begitu luar biasa. Tapi sepanjang hidup dia belajar menghidupi arti namanya. Ketika dia ada dalam persoalan, dia cerita sama Tuhan. "Ya Tuhan, bukakan." Seperti itu. Ya. Dan Tuhan menjawab doa dari Petaya ini. Lalu berikut di bahasa asli Alkitab ditulis, "Ikol dafar la'am." Jadi untuk segala urusan mengenai umat itu, tugas yang begitu berat, mencakup begitu banyak hal. Dalam bahasa terjemahan asli Alkitab dikatakan segala urusan mengenai bangsa itu. Wah, gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita yang hanya urus satu dan lain hal, misalnya profesi kita sebagai apapun kita. Kita urus, udah capek di tempat pekerjaan, ada ketegangan-ketegangan, kita kembali ke rumah, kita pengen apa? Di rumah adem, ya kan? Tapi sampai di rumah, pasangan gak ngerti dengan keadaan kita. Dia mulai cerita panjang lebar tentang apa yang dia alami. Dia lupa bahwa ada yang harus dia lakukan yang lebih penting untuk menyambut pasangannya, menyambut kekasihnya. Anak-anak tidak mengerti tentang orang tua tidak mengerti tentang anak. Itu pun sudah merupakan masalah. Apalagi Petaya ini punya posisi yang memang luar biasa banyak ya. Dia harus mengatur segala urusan mengenai bangsa itu. Ya, konfirmasi kepada Raja Persia. Tidak mudah. Tapi sekali lagi, walaupun urusannya begitu banyak, kesulitannya begitu banyak, tapi dia selalu taruh dalam dirinya apa-apa berseru kepada Allah Israel. Ya Tuhan. Ya, termasuk dengan kita sekalian yang ada di hari-hari ini, kalaupun kita punya masalah, kita punya kesulitan, jangan lupa berseru kepada siapa? Berseru kepada bos. Berseru kepada siapa? Rekan bisnis. Berseru kepada siapa? Orang yang dianggap kuat di tanah air ini. Bukan, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara berseru kepada bos, bos juga punya keterbatasan. Ya, sudah kasih ini, masih juga berseru. Lama-lama dia bilang, ganti posisi, kamu aja jadi bos. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dari sinilah kita pelajari bahwa penting sekali bagi kita ketika kita diberikan posisi, kita harus bekerja dengan baik. Nah, secara historis kitab Nehemia menceritakan peristiwa setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Nah, pasal 11 ini secara spesifik mencatat daftar orang-orang yang bersedia untuk tinggal di Yerusalem. Ternyata tidak mudah, karena waktu mereka kembali masing-masing sudah membangun di wilayah mereka masing-masing. Apalagi dengan adanya tantangan untuk pembangunan itu tidak bisa berlanjut, maka mereka ambil kesempatan itu
Daripada nganggur, saya bangun nih kota saya bangun wilayah saya bangun rumah saya. Jadi untuk kembali, untuk membuat populasi yang stabil, menambah lagi orang-orang yang tinggal di Yerusalem, itu bukan hal yang mudah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari bahwa ada yang diundi. Nah, diundi mau nggak mau mereka ikutin. Karena mereka juga bingung, kalau saya tinggal di situ, tapi kemudian Tuhan tidak berkehendak, apa jadinya dengan saya? Orang-orang sudah berhasil, saya nggak berhasil. Pernahkah Bapak Ibu Saudara juga bertanya demikian? Bukan masalah kita nggak bisa, tapi masalah apakah Tuhan panggil kita untuk ada di sebuah tempat, termasuk di perusahaan tempat kita bekerja. Apakah panggilan kita di situ? Kalau enggak, kalau dalam pelayanan saja, kalau kita bukan panggilan sebagai asyir, maka berapa banyak orang yang datang dan kecewa ketika melihat kita. Karena kita bukan panggilan sebagai penyambut jemaat. Kita tidak bisa senyum, kita ketawa aja orang masih merasa kita marah. Apalagi kita lagi marah, ya kan? Maka berapa banyak jemaat yang datang lalu mereka pamit sama gembala, Om Pendeta mohon maaf ya, saya sepertinya bukan panggilan di sini. Ya kan? Itu salah satu misal. Kita nggak bisa nyanyi tapi kita paksakan diri, kita jadi WL, hancur juga. Yang nyanyi mereka bilang lebih baik ikut konser musik di sana, lebih nyanyi bagus. Lebih baik ikut acara campur sari daripada datang ke gereja. Nyanyinya nggak karu-karuan, apa yang dinyanyikan? Apalagi kalau tidak ada kerjasama dengan tim multimedia dan tim musik. Kacau balau. Nah itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk belajar dari peristiwa ini. Bukan hal yang mudah. Disinilah peran dari Petahia ini menjadi sangat krusial. Menjadi seorang penasehat raja. Ia menjadi penghubung antara bangsa Israel dengan Raja Persia. Jadi jabatannya sungguh sangat menyita sebuah konsentrasi. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi kita belajar, Petahia adalah contoh seorang Yahudi yang berhasil menempati posisi sebuah kepercayaan yang diberikan kepada dia di pemerintahan. Bekerja secara sekuler, tapi dia tetap setia kepada Tuhan dan bangsanya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari juga tentang Nehemia. Dia seorang juru apa? Juru parkir, bukan. Juru apa? Juru mengemudi, bukan. Juru apa? Juru masak, bukan. Dia juru minum raja. Itu tanggung jawab juga besar, bukan hal yang mudah. Tapi dia bisa menjalankan tugas di pemerintahan dengan hati yang tetap rindu akan Allah Israel dan bangsanya. Luar biasa sekali. Ya, coba kita lihat dulu untuk mengingatkan kembali kita, karena memang waktu kita belajar Nehemia pasal 1 itu channel YouTube gereja kita masih berjalan. Saya lupa waktu itu sudah cukup banyak subscribernya. Tapi kemudian channel YouTube gereja kita dihack sehingga kita nggak punya lagi khotbah dari Nehemia 1 ayat yang pertama dan seterusnya. Jadi siang hari ini saya pikir kita perlu membaca kembali untuk mengingatkan kembali kepada kita bagaimana Nehemia bekerja di sekuler tapi hatinya tetap tertuju kepada Allah Israel. Luar biasa. Ya, ada Bapak Ibu Saudara yang duduk di pemerintahan. Puji Tuhan. Sedikitnya jadi RT, jadi RW, puji Tuhan ya. Lakukan dengan tanggung jawab yang penuh. Walaupun kita bekerja di dunia sekuler, tapi kerinduan kepada Allah Israel itu harus tetap kental dalam hati kita. Nehemia pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan begini. Kata mereka kepadaku, orang-orang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, baca sama-sama, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Nehemia punya posisi yang bagus dalam dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan. Dia ada di istana raja. Uangnya nggak kurang-kurang, dompetnya selalu tebal. Nah, hari waktu itu belum ada rekening dan sebagainya ya. Tapi kalau ada, dia orang cukup sukses. Kerja di pemerintahan. Ya. Ada satu kebanggaan. Tapi walaupun posisinya bagus dalam dunia sekuler, dalam tanda petik, dunia pemerintahan. Tapi dia punya hati tetap peduli kepada bangsanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan untuk duduk di pemerintahan, sebagai apapun itu, kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena disitulah kita mengkonfirmasi bahwa dari mana kita diutus. Kita sedang mengkonfirmasi tentang Bapa kita. Ya. Kalau kita duduk di pemerintahan, pasti kita bangga. Ya kan? Apalagi kita orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh enggak bangga, makanya enggak duduk di pemerintahan. Enggak masalah. Tapi kita lihat ada anak-anak pejabat. Itu anak-anak pejabat. Anak-anak apa? Anak-anak pejabat. Anak-anak pejabat aja bangganya luar biasa. Saking bangganya mereka akhirnya mempermalukan nama orang tua mereka. Iya kan? Mobil dinas dipakai sembarangan. Fasilitas kantor dipakai sembarangan. Nah itu. Tapi sejujurnya seharusnya kita bangga. Kita punya posisi yang baik. Haleluya. Apalagi kalau kita bisa memberikan suara sebagai anak Tuhan. Lihat pekerjaan begitu baik. Lihat posisinya begitu baik di pemerintahan. Sewaktu-waktu kita punya akses untuk bicara kepada atasan kita. Sampaikan kepentingan orang-orang percaya. Supaya negeri ini berkembang. Kalau orang-orang percaya di negeri ini mereka difasilitasi untuk beribadah dengan baik, untuk membangun komunitas yang sehat, pasti negara ini akan berkembang lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang percaya duduk di pemerintahan, tapi akhlaknya juga nggak kalah-kalah dengan manusia duniawi, apa yang mau dibanggakan? Nah, karena itu pada kesempatan di ulang tahun negara kita yang ke-80 ini, marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang menduduki kursi-kursi di pemerintahan. Biar mereka dapat menjadi orang-orang sedikitnya punya hati seperti Petahya dan Nehemia ini. Ya kan? Coba kita baca lagi Nehemia 2 ayat 4 dan 5. Jadi Petahya dia beda dengan Nehemia, tapi sedikitnya Alkitab banyak menceritakan tentang Nehemia. Posisinya tidak begitu jauh dengan Petahya ini. Nehemia pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan 2-3. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Haleluya. Posisi sudah bagus. Ada di lingkungan kerajaan. Bahkan dia masuk dalam ring satunya raja. Bayangkan jadi juru minum. Bukan hal yang mudah. Tapi dia dipercayakan. Waktu dia tidak bisa bersembunyi. Seharusnya dia sudah berusaha sedemikian rupa ketika jumpa dengan raja. Dia buka muka senyum. Dia nggak buat muka muram. Tidak terkesan dia punya masalah. Tapi ternyata raja bisa baca. Ada apa dengan kamu? Coba cerita. Lalu dia cerita. Tapi sambil dia cerita, dia sambil ngobrol kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga mau menceritakan sesuatu yang penting kepada atasan kita atau rekan bisnis kita. Tapi kita rasa nggak mampu mau mulai dari mana. Kalau cerita takut dibilang bohong. Kalau sudah cerita
keasikan ngobrol, bisa lupa kapan berhentinya, dan ada tekanan-tekanan yang lain, sulit. Tapi sambil ngobrol kepada lawan bicara, mungkin kepada pemimpin kita sambil ngobrol juga dengan Tuhan. Tuhan, mampukan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Ya. Satu hari kami dipercayakan berkat yang cukup banyak. Akhirnya kami harus ngobrol sama orang yang memberikan berkat itu. Cukup hati-hati. Sebab kami takut. Ya, kalau kita rekan bisnisnya enggak jadi masalah, kan kita ngomong bisnis. Tapi kalau pendeta ngomong dengan pengusaha, apalagi mereka yang menjanjikan sesuatu, kalau kita salah ngobrol, kita bisa salah diartikan loh Bapak Ibu Saudara. Enggak mudah. Ya. Maka kita berdoa, Tuhan tolong jangan sampai saya salah di dalam berbicara. Jadi sambil ngobrol dengan lawan bicara, kita ngobrol juga sama Tuhan. Nah enaknya kalau kita punya pasangan, kalau kita punya suami, kalau kita punya istri, yang satu ngomong, yang satu dukung dalam doa. Tapi yang diceritakan di sini Nehemia, dia sambil ngomong dengan raja, dia ngobrol juga sama Tuhan. Tuhan tolong. Niat hatiku, aku ingin kembali membangun kotaku. Tapi posisiku seperti ini mana bisa. Tapi dia sambil ngobrol dengan Tuhan, dia ngobrol dengan raja. Maka luar biasa sekali, raja bertanya kepada dia. Ya. Jadi apa yang kau inginkan Nehemia? Maka Nehemia berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian dia menjawab raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat 4 dan ayat yang kelima ini dia menyoroti pentingnya berdoa untuk sebuah kehendak Tuhan. Ya. Kita berdoa sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu. Nehemia dia tidak terburu-buru, tapi dia berdoa, dia mencari hikmat, dia membutuhkan keberanian dari Tuhan sebelum dia menyampaikan permohonannya kepada raja. Kita harusnya juga begitu Bapak Ibu Saudara, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, setiap keputusan kita libatkan Tuhan. Walaupun terkesan lambat, tidak menjadi masalah. Yang penting kita selalu prioritaskan Tuhan dipermuliakan enggak. Kalau Tuhan enggak dipermuliakan, itu masalah besar. Lanjut, Nehemia 4 ayat yang ke-14 dan ayat 15. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 15, 2, 3. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing, ke pekerjaannya. Jadi Nehemia ketika dia kembali, dia membangun Yerusalem, ternyata bukan hal yang mudah. Ada tantangan-tantangan yang datang. Tapi menghadapi tantangan-tantangan ini, dia seperti Petahia. Petahia waktu menghadapi tantangan, dia hidupin arti namanya. Apa arti namanya? Ya Tuhan, bukakanlah. Ya kan? Ya yang dimaksud di situ bukan kepada dewa-dewa asing, tetapi kepada Allah Israel. Ya Tuhan, bukakanlah. Nah, Nehemia juga begitu. Ketika dia menghadapi tantangan, pembangunan stuck, nggak maju, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dia datang kepada para pekerja itu. Dia bilang begini. Yang pertama dia katakan adalah, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Amin, haleluya.
Nah, sama juga dengan kita. Waktu kita menghadapi tantangan, kita datang kepada pasangan kita. Kalau istri kita lagi lemah, suami bilang pakai ayat ini. Bilang apa para suami? Jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap prediksi dokter tentang kesehatanmu. Amin. Haleluya. Amin. Bilang begitu. Jangan istri lagi sakit, suaminya datang. Memang benar tetangga di sebelah sakitnya kayak kamu. 1 hari kemudian mati. Waduh, kasihan ya, kasihan ya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Atau suami pulang-pulang dari tempat pekerjaan, baru nyampe, baru tarik nafas sebentar. Langsung dia bilang, nih kayaknya papi sangat lemah. Langsung istrinya berkhotbah. Sudah aku bilang, makannya jangan begitu, makannya jangan begini. Banyak makan, banyak tidur, akhirnya gak bisa berpikir dengan baik. Suaminya langsung dikhotbahkan, langsung lelah dia dan akhirnya. Ya kan? Jangan begitu. Yang perlu kita kedepankan adalah apa? Nama Tuhan kita yang hidup, amin. Sekali lagi katakan sama-sama, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Amin, haleluya. Setiap kali pasangan kita lemah, bilang ingatlah kepada Tuhan yang maha apa? 2, 3. Yang maha besar dan maha dahsyat. Haleluya. Lalu bilang, ayo bersama-sama kita berperang. Berperang untuk keluarga kita. Ya, dalam membangun keluarga kan tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara ya. Mudah atau enggak mudah Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang bilang begini, nih susah sekali ya berkeluarga ya. Banyak sekali masalahnya. Boleh enggak papi keluar sebentar pergi cari mama baru. Nah itu manusia duniawi ya. Kalau ada masalah sama-sama pecahkan. Amin. Dan sama-sama ingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Lalu pacu semangatnya. Ayo kita berperang. Ya, saya ingat kalau ibu-ibu di kampung itu. Kalau sakit suaminya tinggal bilang begini. Ma, ingat anak-anak masih kecil. Wah, dia langsung nafsu makan. Tadinya gak mau makan, kalau sakit gak mau makan. Ada di antara kita kalau sakit gak suka makan, rame-rame ya, kita juga begitu ya. Tapi seringkali, suami-suami di kampung seringkali ingatkan sama istrinya. Ma, anak-anak masih kecil. Nah kalau sudah bilang begitu, langsung dia bangun cepat, dia pergi masak, apa aja dia masak. Lalu dia makan banyak-banyak dan cepat sembuh. Ya, itu satu motivasi. Kita juga begitu. Motivasi. Siapa lagi yang akan motivasi pasangan kita kalau bukan kita sendiri? Amin Bapak Ibu Saudara. Yang masih punya pasangan katakan sama-sama. Siapa yang akan memotivasi pasanganku kalau bukan aku? 2, 3. Siapa yang akan memotivasi pasanganku kalau bukan aku? Nah senang ya Bapak Ibu Saudara, lirik-lirik pasangan ini puji Tuhan banget ya. Berarti besok minggu ke depan ini hari-hari yang penuh dengan mujizat dan pertolongan. Karena kita tahu kuncinya. Kalau yang satu lemah, yang lain menguatkan. Haleluya. Amin. Jangan tunggu pasangan dari luar yang akan menguatkan. Dia bukan hanya menguatkan, tapi dia mencuri kesempatan. Istrimu ngapain sama kamu? Ngomel melulu. Tenang. Masih ada aku yang ada di sini. Itu kalau dunia begitu. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya juga heran hidup ini penuh dengan kacau balau ya. Banyak hal yang kita nggak bisa prediksi ya. Tapi sudahlah kita belajar apa-apa pakai firman, apa-apa pakai nama Tuhan Yesus, apa-apa yakinkan bahwa Tuhan kita maha besar dan dia maha dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Itu bagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Jadi kalau kita punya teman-teman yang duduk di kursi pemerintahan, waktu kita datang jangan semata-mata bicara proposal kita, biar digolkan, jangan. Kita hadir untuk menguatkan mereka. Yang pertama itu tanya dulu bagaimana kabarmu. Kalau punya akses, punya teman, sahabat,
yang hari ini duduk di pemerintahan, waktu kita telepon pertama kali jangan lupa Shalom Aleihim, ya. Artinya Tuhan memberkatimu sobatku. Ya, nanti dia jawab dari sana, Wa Aleihim Shalom. Artinya ya berkat Tuhan bagimu juga sahabatku. Baru kita tanya, gimana? Saldo kamu masih cukup enggak? Jangan ya, jangan begitu. Tanya dulu gimana kabarmu, gimana peran kamu, bagaimana kamu menjalankan tugas di pemerintahan, ya kan? Ada enggak yang bisa saya doakan? Jangan baru angkat telepon langsung tanya, pinjam 100 dong. Nah jangan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kasihan teman yang ada di sana ya, dia juga mengalami banyak tekanan. Jadi tanya dulu keadaan dia, adakah pokok doa yang bisa saya bantu untuk doakan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sedikit yang haleluya, berarti sedikit yang punya teman di pemerintahannya. Oke, enggak masalah Bapak Ibu Saudara ya. Punya teman atau tidak punya teman di pemerintahan, tetap kalau kita mati masuk surga. Amin. Nah, dulu apa pembahasannya hari ini? Kalau kita bukan punya teman yang duduk di pemerintahan, kita juga masih bisa melakukan untuk diri kita. Sebagai orang-orang yang hidup di negeri yang kaya raya ini. Amin, haleluya. Ada seorang pujangga, dia tulis lagu, dia bilang begini. Negeri kami, negeri kaya, kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Woi, itu lagunya Pak Frankie Salitua. Dia sudah meninggal. Tapi dia tulis lagu itu bahwa negeri kita ini negeri yang kaya raya. Bayangkan tidur aja di mana? Di atas emas, berenang. Begitu ya. Artinya alam kita ini luar biasa. Indonesia ini kaya raya. Tapi kalau kita tidak bisa mainkan peran kita dengan baik, Pak Frankie Salitua bilang begini, tapi kami cuma jualan buah-buah pinang. Nah, orang lain jual apartemen, orang lain jual ruko, kita jual pinang. Tapi bukan berarti yang jual pinang nggak nasibnya nggak bagus, nggak semua. Ya, tapi maksud daripada lagu itu adalah jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang hanya menyesali nasib. Ya, makanya referen dari lagu itu dia bilang begini, ku tak mau bersalah pada anak-anak cucu, harus ada perubahan, harus ada perubahan. Kayak WL aja nyanyi, ada kodanya berapa kali. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita bukan duduk di pemerintahan, tetapi kita juga bisa memainkan peran kita di dalam setiap aktivitas keseharian kita. Amin, haleluya. Nah karena itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu untuk negeri kita. Apa itu? Berdoa bagi bangsa kita. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Peran pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah berdoa bagi bangsa kita. Doa adalah senjata rohani yang paling kuat. Kita dipanggil untuk berdoa bagi pemimpin kita, buat pemerintahan kita, supaya mereka dapat hikmat. Kalau enggak, bahaya. Kalau pemerintah kita enggak punya hikmat, dia bisa tergiur dengan kekuasaan, menderitalah rakyat. Kalau pemerintahnya emosional, ngadapin ancaman, langsung selesaikan dengan peperangan. Kacau balau. Sekali perang aja, berapa aset kita yang harus tergadaikan. Sekali rudal dilepaskan, itu berapa banyak yang keluar. Ya, banyak ahli ekonomi di sini, hitung-hitung aja. Gak gampang. Karena itu kita berdoa. Berikan kesabaran kepada pemerintahan, berikan hikmat kepada pemerintahan, berikan keadilan bagi para pemerintahan, berikanlah kepada mereka integritas di dalam menjalankan kekuasaan ini, roda pemerintahan ini. Itu doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Coba kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2.
1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin, haleluya. Nah ini belakangan nih orang Indonesia semakin menjadi-jadi. Mungkin salah satu tanda bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Lihat kekacauan langsung, oh ini gara-gara pemerintahan nih. Dulu kamu pilih siapa? Kamu pilih siapa? Makanya pilih ini, tahu ini apa jadinya. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Pemerintahan itu kalau Tuhan gak izinkan, pemimpin itu kalau Tuhan gak izinkan, pasti ada selisih suara. Kalau Tuhan gak izinkan dia naik. Ya, Pak Prabowo aja sudah berapa kali Tuhan gak izinkan naik. Baru kali ini Tuhan izinkan naik. Ada maksud Tuhan bagi dia untuk belajar dari banyak hal. Beliau bilang apa? Saya banyak belajar dari teman saya ini. Dari Presiden Pak Jokowi pada waktu itu. Dia banyak belajar. Jadi kalau seseorang sudah diizinkan naik, sudahlah. Kita jangan berdoa supaya dia diturunkan. Kita berdoa supaya dia dikasih hikmat. Amin, haleluya. Berdoa untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Kenapa orang gak bisa hidup tenang dan tentram? Karena mereka gak pernah berdoa bagi pemimpin kita. Yang mereka lakukan adalah kutuk melulu. Siapa
Apa peran kita? Kita tinggal di Green Lake City, kita tinggal di Kosambi Baru, kita tinggal di Metro Permata, kita tinggal di mana? Di Medland, kita tinggal di mana-mana saja, di Pocong dan lain sebagainya. Coba kita bilang sama diri kita ini sudah jadi garam belum? Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian jadi terang, ya. Jadi terang. Orang bisa melakukan apa saja, tapi kita harus jadi terang. Bahkan dunia di wilayah di mana terkesan sekali perbuatan-perbuatan kegelapan terjadi besar-besaran di sana, ada saja 1-2 anak Tuhan yang masih tetap tinggal di tempat itu. Karena dia yakin, saya tidak sembarangan Tuhan tempatkan ada di sini. Saya harus berdoa bagi kota saya, bagi wilayah saya, bagi tempat di mana saya berdomisili. Lalu yang berikutnya adalah sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk bersuara ketika kita menemukan ketidakadilan. Ini bukan menyuarakan kepada kita jemaat, ayo selesai ini unjuk rasa yuk, bukan itu ya. Tapi ini supaya kita termotivasi untuk kita dapat menyuarakan kebenaran dengan hikmat dan kasih. Ya, orang-orang di sana sudah jadi bukan rahasia lagi. Orang pergi demo di sana itu untuk kepentingan segelintir orang. Tidak semua orang juga sepakat dengan cara mereka berunjuk rasa. Tapi kalau kita bisa menyatakan, kenapa enggak? Bapak Ibu Saudara tahu, kita beribadah di sini bukan hal yang mudah. Waktu jumpa pemerintah, berkali-kali selalu aja dibilang, nanti kalau ada yang nggak mau tembus izin luar kita itu, susah. Tapi sekali waktu saya sudah nggak tahan lagi. Saya bilang ini data orang-orang yang kita bantu, gereja bantu. Walaupun gereja masih sedikit, lihat aja tuh beberapa orang. Mereka lulus gratis. Siapa yang biayain? Sekolah. Sekolah mana? Yang dibiayai sama gereja. Waktu saya ngomong begitu langsung, kalau gitu besok jam 10 ambil suratnya. Jadi kalau kita punya peran, kita bisa menjadi garam dan terang. Gak usah kita bicara, kita nanti di gini-giniin. Enggak. Kalau kita mainkan peran kita jadi garam dan terang, kemanapun kita pergi dan berada, kita dicari. Amin, haleluya. Ini Nehemia kan tinggal sebagai orang asing kan. Dia pendatang. Tapi dia bisa jadi juru minum. Petaya orang Yahudi. Tapi dia bisa jadi diplomat. Dia menjadi penghubung antara bangsanya dengan Raja Persia. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Dia mainkan. Tak sembarangan orang mau dipilih. Jadi pejabat negara. Tak semua orang bisa dipilih jadi ring satu. Tapi kalau orang itu bisa menunjukkan dedikasinya. Dia bisa menjadi garam dan terang. Pasti dia akan dicari. Amin semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita gak usah cari-cari jabatan. Gak usah. Orang yang akan cari kita. Orang yang akan cari kita. Satu hari ketika Amerika krisis, saya lupa tahun berapa persisnya. Dan waktu itu mereka sepakat, pemerintahan mereka sepakat. Mereka datangin Pak Billy Graham almarhum. Pastor, tolong jadi presiden negeri kita ini. Billy Graham bilang apa? Kenapa kamu tawarkan saya jabatan yang begitu rendah? Saya kan hamba Tuhan. Saya berdoa bagi negeri ini. Dan memang dia pendoa yang luar biasa. Itu beliau selama dia masih ada. Amerika selalu tertolong. Ada masalah, tertolong. Karena dia jadi garam dan terang. Bahkan bukan hanya Amerika aja. Dia itu terkenal dengan
hamba Tuhan yang kalau pergi itu jutaan orang bisa bertobat. Kemanapun dia pergi melayani. Terbukti dia menjadi garam dan terang. Bukan hanya bagi Amerika, tapi bagi dunia yang lain. Makanya waktu waktu Amerika mereka krisis, mereka cari siapa orang yang bisa pimpin ini. Walaupun dia tidak terima jabatan itu karena dia merasa bahwa saya bukan panggilan untuk dunia politik ini, tapi saya khusus melayani Tuhan. Saya menjadi penyambung lidah Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi tenang saja, saya tetap hadir menjadi garam dan terang. Kita juga begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Siapa tahu besok-besok aja ada di antara kita. Pak Yosna, siap enggak kita usung naik jadi presiden? Siapa tahu. Amin. Amin. Presiden apa? Ya pokoknya presiden lah ya. Ya, presiden di perusahaan mana? Enggak masalah. Presiden Indonesia kalau dikasih kenapa enggak? Tapi berawal dari sekarang. Jangan nanti pada mau pemilu aja baru kita habis-habisan di situ. Dari sekarang kita belajar menjadi garam dan terang dunia. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bukan orang-orang yang duduk di pemerintahan, tapi kita bisa memainkan peran ini. Bahwa Tuhan menuntut kita untuk berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini yang harus kita mainkan. Menjadi terang, menjadi garam. Orang bilang sulit. Tapi kalau kita baca ayat ini minimal kita bisa hidup berlaku adil. Adil dengan pasangan kita, adil dengan anak-anak kita, adil dengan orang tua kita, adil dengan pekerja-pekerja di perusahaan kita, adil dengan masyarakat di mana kita berada. Cintai kesetiaan, setia terhadap pasangan, setia terhadap keluarga, setia terhadap orang tua, setia terhadap pekerjaan pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang mau setia boleh angkat tangan kanannya. Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata semua mau setia. Amin. Haleluya. Gak usah bilang-bilang nanti kalau sudah perceraian terjadi baru ini mah gara-gara pasangan saya nih. Ini gara-gara dia, coba dulu dia gak begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dia lagi main api, kita tetap setia. Saya ingat ada satu ibu rumah tangga. Dia ditinggal pergi sama suaminya. Bertahun-tahun. Belasan tahun malah. Tapi satu hari entah mengapa. Suami itu kembali. Dan waktu dia kembali, ternyata istrinya tetap setia. Andai kata waktu dia pergi, istri gak setia, main api juga. Waktu dia kembali, pintu telah tertutup bagimu. Kenapa? Karena sudah ada yang lain, lebih ganteng lagi dari kamu. Setia lagi. Nah ini belajar setia. Walaupun ada satu di antara yang mulai coba-coba main api. Kenapa dia main api? Coba tanya sama dia, kenapa kamu main api? Masih lebih bagus main air tahu, jangan main api. Ya, bilang sama dia. Tapi kita harus tunjukkan kita tetap setia. Amin, haleluya. Jangan nanti nyanyi aja yang tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kalau nyanyi bisa, tapi dalam pelaksanaan gak cinta. Gak cinta sama pasangannya, pasangan orang yang dicintai. Waduh, repot dunia ini. Enggak begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Saya sangat berharap para pria, para wanita, Bapak Ibu di tempat ini orang-orang yang tetap setia. Katakan sama-sama, saya tetap setia. 2, 3.
Setia kepada siapa? Ucap sendiri. Ada yang bilang setia kepada pasangan orang. Jangan. Ya, jangan ya. Setia sama pasangan sendiri ya. Ada orang yang bilang begini, Pak, saya itu orang yang paling setia. Kenapa? Saya sudah lama lo berpisah sama istri saya. Saya tetap setia. Oh, hebat juga. Emang kamu pergi kemana? Saya tersesat di hutan. Di hutan kan gak ada orang lain, hanya ada binatang. Siapa juga mau menikah sama binatang? Maka dia tetap setia. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah dimanapun kita pergi ada, tetap menjadi orang yang setia. Haleluya. Seperti itu. Kalau saya lihat responnya masih bagus, jadi mungkin kita masih 1-2 jam lagi. Yang berikut yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik walaupun kita bukan duduk di pemerintahan. Mari kita baca sama-sama Roma 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat pertama 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Katakan sama-sama, pemerintahan kita ditetapkan oleh Allah. 2, 3. Karena pemerintahan kita ditetapkan oleh Allah, maka siap-siap demo pada hari berikutnya. Tidak ya, gak ikut-ikutan. Kita cukup berdoa saja. Kalau kita harus menyuarakan suara rakyat, suarakanlah yang elegan ya. Jangan pakai demo-demo yang anarkis ya. Kalau punya kesempatan kenapa enggak. Apalagi kalau satu saat dalam sebuah pertemuan ada orang bilang, Pak angkat bicara dong. Bapak kok diam-diam saja, sekali-sekali bicara. Nah itu kesempatan baik kita bicara. Amin, haleluya. Gak mau ya tambah 1-2 jam ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdiri sama-sama. Berikanlah doamu kepada Indonesia. Berdoa biar Tuhan memberkati negeri kita di ulang tahun yang ke-80 ini. Indonesia kiranya diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita ada di negeri kita ini. Berterima kasih kepada Tuhan kita lahir di negara tercinta ini. Berterima kasih kepada Tuhan kita punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan kita dikaruniakan alam yang indah, alam yang kaya. Bersyukur kepada Tuhan. Di momen memperingati hari ulang tahun negeri kita yang ke-80 tahun ini. Naikkan doamu kepada Tuhan. Dia siap mendengarkan setiap permohonan kita.